Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami MTSN Negeri 1 Deli Serdang. Kali ini kita akan belajar membuat tutorial bagaimana caranya mendaftar online PPDB melalui HP dan bagaimana caranya membuat file PDF untuk upload nilai akhir. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menginstal aplikasi Simple Scanner. Kita bisa menginstalnya dari Play Store. Oke, sekarang kita cari dan kita download aplikasinya di Play Store. Kita cari Simple Scanner. Setelah menemukan aplikasinya, bisa kita download. Apabila telah selesai mendownload, kita buka aplikasinya. Di menu. Oke. Setelah masuk ke dalam aplikasinya, aplikasi scannernya, kita akan melakukan scan terhadap file raport. Yang pertama yaitu semester genap. Ini saya menggunakan raport MTS sebagai contoh. Yang kita lakukan pertama yaitu memilih foto yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian kita ambil gambarnya, hasil scanannya. Usahakan hasil scanannya tidak buram ya, karena agar lebih mempermudah kami dalam melihat nilainya. Jangan sampai nanti nilainya buram, kami jadi susah atau sulit menseleksi nilai. Setelah dirasa tidak buram pengaturannya, ambil gambar. Oke, kita dapat satu gambar. Kemudian kita pilih, ini hanya sebagai contoh, kita pilih, ini contohnya misalnya raport kelas 5 semester genap. Kita pilih oke. Untuk yang ketiga yaitu kelas 6 semester ganjil. Kita scan, klik oke. Setelah kita men-scan nilai raport, langkah selanjutnya yaitu mengklik tanda checklist yang ada di pojok sebelah kanan. Oke, kalau dirasa gambarnya sudah rapi, bagus, kita pilih color. Usahakan pilih yang color nomor 1, jangan yang grayscale. Karena kalau dia grayscale, dia akan nanti hasilnya menjadi tidak berwarna dan mungkin mengakibat. Kalau kita pilih grayscale, kemungkinan hasilnya tidak bagus karena dia akan men-scan hasilnya tidak berwarna. Jadi usahakan kita pilih color 1. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita pilih tanda panah di pojok kanan bawah. Dia akan memproses. Kita atur, kita setting. Oke, kita atur. Sudah pas. Kalau sudah dirasa sudah pas, kita klik lagi tanda panahnya. Kita klik lagi. Oke. Kemudian untuk mempermudah dalam mencari file, kita mengganti nama dokumennya dengan nama yang kita ingat. Contoh, saya buat namanya upload nilai akhir. Salah. Upload nilai akhir.
Oke, kemudian kita, ini agak buram ya. Usahakan hasilnya tidak buram ya. Ini mungkin karena pengaruh cahaya. Oke, kembali. Kalau sudah seperti ini, kita ulang. Oke, bagus rapotnya. Oke, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, sekarang kita untuk Oke, setelah kita masuk ke dalam aplikasinya, untuk langkah selanjutnya kita memilih file yang ada di pojok kanan atau gambar kamera yang ada di pojok kanan untuk memilih file yang akan kita scan. Oke. Ini contoh, misalnya ini file untuk raport semester ganjil kelas 5. Saya menggunakan contoh raport MTS. Kalau dirasa sudah pas, sudah cantik dan tidak buram gambarnya, kita bisa memfotonya. Oke. Ini contoh. Kemudian ini semester ganjil semester genap kelas 5. Kita scan, kita foto. Oke, ini sebagai contoh untuk semester genap semester ganjil kelas 6. Kita scan. Oke. Setelah kita scan, setelah kita scan, kita ke langkah berikutnya, yaitu memilih tanda checklist yang ada di pojok kanan bawah. Setelah kita pilih foto, ya. Langkah berikutnya itu kita mengklik ini foto, kita pilih foto, kemudian pilih tanda panah yang ada di pojok kanan bawah untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Ini gambarnya kita rapikan dulu, jangan sampai tidak kelihatan nilainya karena bakal jadi repot nanti. Oke, setelah rapi, lanjutkan. Setelah rapi, tetap difoto ya. Lanjutkan. Oke, sekarang kita mengganti nama filenya untuk memudahkan kita dalam mencarinya nanti. Kita buat namanya upload. Oke, setelah selesai kita mengganti namanya menjadi upload nilai akhir. Ini untuk mempermudahkan kita nanti pada saat mencari filenya untuk mendaftarkannya, menguploadnya ke form pendaftaran. Kemudian kalau sudah pas, kita klik atau pilih tanda checklist yang ada di pojok kanan atas. Oke. Oke, setelah selesai kita pilih PDF. Gambar PDF yang ada di atas. Tulisan PDF kita pilih. Oke. Kurang lebih hasilnya begini nanti ya. Setelah selesai kita kembali. Nah, ini file kita
upload nilai akhir. Oke. Sekarang kita cek dia menyimpannya di mana. Kita cek kalau di menggunakan HP saya di file saya, di folder file saya, kita cek dulu. Kita pilih penyimpanan. Kemudian kita cari scanner tadi ya, scanner, simple scanner, dokumen, upload nilai akhir. Ini ada file kita. Oke, upload nilai akhir. Nah, ini kemungkinan file kita. Ini dia. Agak lambat ya. Kalau sudah ketemu filenya, kita bisa keluar. Kita sekarang masuk ke menu pendaftaran. Oke, sekarang kita masuk ke menu pendaftaran online-nya. Kita masuk ke mtsn1deleserdang.sch.id. Oke, setelah masuk ke website MTSN1 Deli Serdang, seperti tutorial yang ada di YouTube sebelumnya, yaitu kita mendaftar melalui laptop, kita daftar melalui laptop atau komputer. Sekarang kita bisa mendaftarkan menggunakan handphone, yaitu mengunjungi situs mtsn1deleserdang.sch.id. Langkahnya sama, kita masuk ke menu pendaftaran, link pendaftaran. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu pendaftaran, form pendaftarannya. Kita isikan username atau email kita yang aktif, agar kami nanti bisa menghubungi dan mengirimkan kartu ujiannya melalui email. Kita masukkan email kita ya. Oke, setelah masuk ke form pendaftaran, kita masukkan username email kita yang aktif. Email yang aktif, ingat email yang aktif. Karena agar mempermudah kami nanti dalam mengirimkan hasil pengumumannya melalui email. Sekarang saya memasukkan emailnya. Password. Oke. Sini saya buat asal-asal aja. Nama siswa, NISN, saya buat asal-asal saja sebagai contoh. Nomor kakak sebagai contoh. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir, tanggal lahir saya isikan sebagai contoh. Oke, anak kedua, jumlah saudara 2, ini sebagai contoh saja. Tinggi badan, nomor peserta UN. Pada tahap pengisian nomor peserta UN, sini bisa kita kosongkan saja, karena kita tidak mengetahui nomor peserta UN, karena kita tidak melaksanakan ujian nasional. Jadi bisa kita kosongkan saja. Kemudian isikan nama sekolah. Saya beri contoh, Min Senembah. Asal sekolah kita pilih MI. Nomor kartu pelindungan sosial. Jika tidak ada boleh dikosongkan, kemudian pilih next. Sini kita akan mengisikan alamat. Kita masukkan alamat sebagai contoh ya. Kalau bisa di sini kita isikan alamat lengkap rumah kita.
saya isikan alamat sekolah saja. Oke. Kelurahan Medan Senembah, Kecamatan Tanjung Morawa. Sama seperti yang ada video tutorial sebelumnya, kabupaten bisa kita kosongkan, kode pos boleh kita isi, boleh kosong, nomor HP yang aktif, ingat, yang aktif. Kemudian next, nama ayah, kita isi asal-asal saja. Biar cepat, durasinya nanti panjang kali ya, ngeditnya payah. Ini kan S1 swasta, penghasilannya diisi. Oke, nama ibu, ini asli nih, nama mak saya nih. Tanggal lahirnya nggak pas. S1, pekerjaan salah saja, nggak masalah. Sebagai contoh, penghasilan sama aja sih. Next, nama wali. Di sini kita mengisi nama wali apabila ada peserta didik kita yang tinggal sama walinya, bisa mengisikan nama wali sama dengan mengisikan data-data orang tuanya. Oke, kemudian kalau ada diisi, kalau tidak ada kosongkan saja, kita klik next. Nah, pada tahap ini kita akan memilih file pas foto. Kita pilih file ini, kalau saya di sini, kemudian di simple scanner. Mana sih simple scanner? Oke, kita pilih dokumen, upload nilai, kita pilih file yang tadi, upload nilai akhir, kita sesuaikan dengan file kita tadi yang sudah kita kerjakan. Oke, PDF, kartu keluarga, kartu keluarga bisa kita pilih. Saya gunakan ini aja sebagai contoh. KTP ayah atau ibu atau KTP walinya saya gunakan sebagai contoh. Kemudian kita pilih kartu Indonesia Pintar jika ada. Kalau tidak ada, boleh dikosongkan saja. Kemudian kita pilih. Kemudian setelah mengupload file, berhasil mengupload file, kita pilih atau kita mengklik captcha yang tulisan saya bukan robot. Kemudian kita klik daftar. Setelah kita selesai mendaftar, kemudian kita login menggunakan email yang telah kita daftarkan tadi. Login. Setelah berhasil login, kita akan mencetak form pendaftaran kita tadi yang telah kita isi. Yaitu klik garis 3 ini, pilih, kita masuk ke halaman peserta, kemudian submission, kemudian kita pilih PPDB 2020. Oke, kita cetak atau kita simpan sebagai PDF untuk di print di warnet atau di fotokopi. Kita pilih PDF, simpan di tempat kita menyimpan hasil scanan kita tadi yang pertama, supaya tidak tercecer. Setelah selesai, kita pilih selesai. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke kontak kami yang ada di website. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.